Aku dibuang di Singapura tanpa uang dan paspor. Suamiku pulang ke Indonesia untuk merampok semua hartaku. Dia tidak tahu, dia pulang menuju jebakan yang sudah kusiapkan. Yuk komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar misterinya bareng-bareng. Lantai marmer Bandara Changi, Singapura, berkilau seperti cermin. Amara Sastra Negara memandangi pantulan lampu-lampu neon di atasnya, merasakan hawa dingin AC yang menembus blus sutra tipis yang ia kenakan. Ini adalah bandara termegah di dunia, sebuah surga buatan yang dirancang untuk membuat orang terkesima. Tapi bagi Amara, ada sesuatu yang terasa salah. Kamu suka kejutannya, sayang? Suara itu milik Erlangga Wiratama, suaminya. Pria itu merangkul pinggang Amara dengan gestur posesif yang biasa ia tunjukkan di depan umum. Erlangga adalah pria yang sempurna di atas kertas, tampan, karismatik, dan direktur di sebuah perusahaan rintisan yang sedang naik daun. Suka. Tentu saja, jawab Amara pelan, memaksakan seulas senyum. Liburan ini adalah kejutan. Kata itu yang Erlangga gunakan 3 hari lalu. Tiba-tiba saja, ia bilang bahwa mereka butuh penyegaran. Singapura dulu, baru kita lanjut ke Bali, katanya. Anehnya, Erlangga mengurus semuanya sendiri, termasuk mengemas koper. Kamu duduk manis saja, biar aku yang siapkan, ujarnya waktu itu. Dan sekarang, disinilah mereka, di ruang tunggu keberangkatan Terminal 3. Amara mengamati suaminya dari sudut matanya. Erlangga tidak terlihat seperti pria yang sedang berlibur. Dia tegang. Rahangnya mengeras, dan matanya terus-menerus melirik ke jam tangan barunya, sebuah arloji mewah yang Amara tidak ingat pernah ia beli. Lebih dari itu, Erlangga terus mengecek ponselnya. Bukan 1, tapi 2. 1 ponsel yang biasa ia pakai, dan 1 lagi ponsel sekunder yang selalu ia sebut untuk urusan kantor. Ponsel kedua itulah yang sedari tadi menyala, menerima pesan-pesan singkat yang langsung dihapusnya setelah dibaca. Sayang, aku perhatikan dari tadi kamu pegang tas tanganku terus, kata Amara, suaranya dibuat sesantai mungkin. Sini, biar aku pegang sendiri. Erlangga tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Ah, tidak apa-apa. Ringan, kok. Aku cuma mau jadi suami siaga. Lagi pula, paspor, dompet, ponsel kamu, semua dokumen penting ada di sini. Biar aman aku yang pegang. Sebuah jawaban yang logis. Terlalu logis. Amara adalah wanita cerdas. Sebelum menikah, ia adalah seorang analis risiko keuangan. Pekerjaannya adalah melihat pola, mencari kejanggalan dalam angka-angka yang terlihat sempurna. Dia berhenti bekerja atas permintaan Erlangga, yang mengatakan bahwa seorang istri direktur tidak seharusnya kelelahan mengurus pekerjaan. Fokus saja mengurus aku dan aset kita, katanya. Dan Amara menurut. Ia menjadi istri yang sempurna di permukaan. Pendiam, penurut, dan tidak banyak bertanya. Tapi seorang analis tidak pernah benar-benar pensiun. Dia melihat kejanggalan itu. Dia melihat bagaimana Erlangga, yang dulu sangat terbuka soal keuangan, tiba-tiba menjadi sangat tertutup dalam 6 bulan terakhir. Dia melihat investasi baru yang Erlangga lakukan, yang anehnya, selalu menggunakan dana atas nama Amara. Warisan dari almarhum ayahnya. Aset atas namamu lebih bersih, sayang. Biar pajaknya gampang, begitu alasan Erlangga. Sebelum berangkat tadi pagi, di rumah mereka di kawasan Menteng, Erlangga menyodorkan 1 lembar dokumen terakhir. Apa ini, Er? Biasa, sayang. Hanya surat kuasa standar. Untuk mengurus penjualan salah satu ruko kita yang di Kelapa Gading. Biar prosesnya jalan terus selagi kita liburan. Amara menandatanganinya. Seperti biasa. Tapi matanya merekam setiap huruf pada dokumen itu. Ia tahu ruko itu tidak pernah ia setujui untuk dijual. Kini, di bandara yang ramai ini, alarm di kepala Amara berbunyi semakin kencang. Erlangga terlihat seperti pemburu yang sedang menunggu mangsanya masuk perangkap. Atau, seperti pencuri yang sedang memastikan rute pelariannya aman. Kamu haus, Mar? Erlangga tiba-tiba berdiri.
Aku belikan kopi, ya? Kamu tunggu di sini. Aku tidak. Nggak apa-apa. Aku juga mau beli rokok. Erlangga tersenyum, senyum yang sama yang ia pakai saat pertama kali memintanya kencan. Senyum yang kini terasa seperti topeng. Dia menepuk kepala Amara sekilas, lalu berbalik. Dia masih membawa tas tangan Amara. Tas kecil berisi seluruh identitasnya di dunia ini. Amara memperhatikannya berjalan menjauh. Punggungnya tegap dalam balutan kemeja linen mahal. Dia berjalan ke arah food court dan kedai kopi. Amara menunduk, menghitung detak jantungnya sendiri. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dia tahu itu. Yang tidak ia tahu adalah seberapa buruk. 10 menit pertama berlalu dalam keheningan yang wajar. Bandara adalah tempat untuk menunggu. Amara memandangi Rain Vortex di kejauhan, air terjun dalam ruangan yang megah itu. Pemandangan itu seharusnya menenangkan, tapi yang ia rasakan hanyalah riak-riak kegelisahan. Erlangga bilang membeli kopi. Antrean di kedai kopi ternama itu memang seringkali panjang. Amara mencoba memaklumi. 20 menit. Ponselnya ada di tas yang dibawa Erlangga. Ia tidak bisa menelepon atau mengirim pesan. Ia mulai mengamati kerumunan. Mencari sosok suaminya. Kemeja linen berwarna biru muda. Seharusnya mudah terlihat. Tapi tidak ada. 30 menit. Penerbangan mereka ke Bali, kaki kedua dari liburan, kejutan, ini, akan diumumkan pemanggilan masuknya sebentar lagi. Di mana Erlangga? Apakah dia tersesat? Tidak mungkin. Erlangga terlalu sering bepergian untuk bisnis. Dia hafal seluk-beluk bandara seperti rumahnya sendiri. 45 menit. Kepanikan kecil mulai menjalari tenggorokannya. Ini bukan lagi lama. Ini adalah hilang. Amara berdiri. Dia berjalan pelan ke arah kedai kopi tempat Erlangga bilang akan pergi. Dia bertanya pada barista, "Maaf, Mbak. Lihat pria tinggi, pakai kemeja biru muda." Barista itu menatapnya bingung, lalu menggeleng. "Ramai sekali, Bu. Saya tidak perhatikan." Amara kembali ke kursi tunggu. Dia mengecek saku celananya. Kosong. Dia mengecek saku blusnya. Kosong. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan selembar tisu pun tidak. Erlangga telah melucutinya secara harfiah. 1 jam. Panggilan untuk penerbangan mereka ke Bali mulai terdengar. Para penumpang penerbangan G889 tujuan Denpasar, dipersilakan. Jantung Amara serasa diremas. Dia berlari kecil ke meja informasi. "Mbak, suami saya, Erlangga Wiratama. Dia seharusnya ada di penerbangan ini. Tapi dia menghilang. Dia membawa paspor saya." Petugas di meja informasi menatapnya dengan tatapan yang terlatih untuk tenang. "Ibu, tenang dulu. Mungkin suami Anda ada di toilet? Atau di lounge?" Dia bilang mau beli kopi. 1 jam yang lalu. Dia membawa tas saya. Suara Amara mulai bergetar, menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. "Coba ibu tunggu. Biasanya akan ada panggilan terakhir untuk penumpang," kata petugas itu, mencoba menenangkan. Amara menunggu. Panggilan terakhir menggema. Nama Erlangga Wiratama dan Amara Sastra Negara disebut. Sekali. 2 kali. Tidak ada Erlangga. Gerbang ditutup. Pesawat itu akan pergi tanpanya. Tidak. Amara sadar. Pesawat itu tidak akan pergi tanpa Erlangga. Pesawat itu hanya akan pergi tanpanya. Dia berlari ke arah gerbang keberangkatan. "Tunggu. Suami saya. Paspor saya." Petugas keamanan menghentikannya. "Maaf, Bu. Gerbang sudah ditutup. Tapi paspor saya." "Anda tidak bisa terbang tanpa paspor, Bu." Tiba-tiba, sebuah kesadaran menghantamnya sekuat tamparan. Erlangga tidak menghilang. Erlangga tidak tersesat. Erlangga telah merencanakannya. Pria itu tidak pernah berniat membawanya ke Bali. Pria itu tidak pernah berniat berlibur. Singapura adalah tujuannya. Tapi bukan tujuan mereka. Ini adalah tujuan Amara.
Tempat di mana Erlangga akan membuangnya. Sebuah negara asing. Tanpa uang. Tanpa ponsel. Tanpa identitas. Dia ditinggalkan. Sengaja. Mata Amara terpaku pada papan keberangkatan. Dia mencari penerbangan lain. Penerbangan kembali ke Jakarta. Pasti ada. Dia melihatnya. 1 jam dari sekarang. Penerbangan maskapai lain, langsung ke Jakarta. Tiba-tiba, Amara merasa mual. Erlangga tidak menghilang di food court. Erlangga mungkin sudah berada di penerbangan lain. Penerbangan kembali ke Indonesia. Dia kembali ke Jakarta. Sendirian. Setelah memastikan Amara tertinggal di sini, tidak berdaya, tidak bisa mengejarnya, tidak bisa menghentikannya. Dia meninggalkannya di surga ini, yang dalam sekejap berubah menjadi neraka pribadinya. Amara terduduk di lantai yang dingin. Keramaian bandara menelannya bulat-bulat. Dia sendirian. Selama hampir 1 jam berikutnya, Amara tidak bergerak. Dia hanya duduk di dekat pilar besar, membiarkan orang-orang lalu lalang dengan koper mereka, dengan tujuan mereka. Dia tidak punya tujuan. Dia adalah hantu di terminal yang sibuk. Rasa syok itu perlahan memudar, digantikan oleh gelombang rasa dingin yang menusuk. Rasa dingin dari pengkhianatan. Erlangga tidak hanya berselingkuh. Amara sudah lama menduga itu. Aroma parfum wanita yang berbeda di jasnya, panggilan telepon, bisnis, di tengah malam. Itu menyakitkan, tapi bisa ia prediksi. Tapi ini adalah level kekejaman yang berbeda. Ini adalah kejahatan yang direncanakan. Erlangga tidak hanya ingin meninggalkannya. Dia ingin menghancurkannya. Dia ingin Amara terdampar. Pikiran Amara berputar cepat. Apa yang akan Erlangga lakukan di Jakarta? Jawabannya jelas. Aset kita, begitu Erlangga selalu menyebutnya. Padahal itu adalah aset Amara. Warisan dari ayahnya. Rumah di Menteng, beberapa ruko, portofolio saham, dan tabungan yang jumlahnya tidak sedikit. Erlangga pasti sudah mengantongi surat kuasa palsu, atau mungkin surat kuasa asli yang Amara tanda tangani pagi tadi tanpa curiga. Dia akan menguras semuanya. Dia akan mengambil setiap sen yang Amara miliki, sementara Amara terdampar di sini, dianggap sebagai imigran ilegal atau orang gila. Amara harus bergerak. Dia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan berdiri. Kakinya gemetar. Dia berjalan ke kantor keamanan bandara. Dia masuk ruangan kecil yang steril, di mana seorang petugas berseragam menatapnya dari balik meja. "Ya, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Amara menarik napas. Dia harus terdengar waras. "Nama saya Amara Sastra Negara. Saya warga negara Indonesia. Suami saya, Erlangga Wiratama, meninggalkan saya. Dia membawa paspor, dompet, dan ponsel saya. Saya yakin dia sudah terbang kembali ke Jakarta." Petugas itu mendengarkan dengan saksama. Dia mengetik sesuatu di komputernya. "Erlangga Wiratama," gumamnya. "Kami tidak bisa memberikan informasi penumpang, Bu. Tapi, jika Anda kehilangan paspor." "Saya tidak kehilangannya. Paspor saya diambil. Dicuri." Amara meninggikan suaranya, frustrasi. Petugas itu mengangkat alis. "Bu, ini masalah domestik. Masalah suami istri. Kami tidak bisa menahan suami Anda karena dia membawakan tas Anda. Tapi dia meninggalkan saya di sini. Tanpa apa-apa. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya identitas. Apakah Anda punya salinan paspor?" "Semuanya ada di tas itu." "Nomor kontak keluarga di Indonesia?" "Saya hafal, tapi saya tidak punya ponsel untuk menelepon." "Kartu kredit?" "Di dompet." "Di tas itu." Petugas itu menghela napas. Tatapannya berubah dari profesional menjadi iba, yang mana jauh lebih buruk. "Bu, skenario terbaik adalah Anda menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mereka bisa membantu menerbitkan SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Tapi itu butuh proses. Anda harus membuktikan identitas Anda." "Bagaimana saya bisa membuktikan identitas saya,
jika semua bukti identitas saya ada padanya. Amara putus asa. Mungkin dengan sidik jari, atau data biometrik. Tapi Anda harus pergi ke kedutaan. Bagaimana saya bisa ke kedutaan? Saya tidak punya uang sepeser pun untuk naik taksi atau MRT. Ini adalah lingkaran setan. Sebuah jebakan sempurna yang dirancang Erlangga. Petugas itu menggeleng. Maaf, Bu. Kami tidak bisa membantu banyak. Kami bisa menawarkan Anda tempat istirahat sementara di Transit Lounge, tapi Anda tidak bisa keluar dari bandara. Amara keluar dari ruangan itu dengan tangan hampa. Dia kembali ke keramaian terminal. Dia benar-benar di titik nol. Nol besar. Tidak ada uang, tidak ada identitas, tidak ada jalan keluar. Dia berjalan ke kamar kecil. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin. Dia menatap pantulan wajahnya di cermin. Seorang wanita dengan pakaian mahal, tapi terlihat seperti pengemis. Pucat, ketakutan, dan hancur. Dia pikir dia menang. Bisik Amara pada bayangannya di cermin. Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan. Itu air mata kemarahan. Kemarahan yang membara dan pekat. Erlangga salah. Dia boleh saja mengambil dompet dan paspor Amara. Tapi dia lupa mengambil satu hal. Otaknya. Amara duduk di sudut yang sepi di dekat gerbang keberangkatan yang sudah tutup. Dia perlu berpikir. Panik adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Dia harus membedah masalah ini seperti dulu dia membedah laporan keuangan yang rumit. Fakta 1, dia terdampar di Singapura. Fakta 2, Erlangga sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk menguras asetnya. Fakta 3, dia tidak punya identitas atau uang. Fakta 4, Erlangga mengira dia punya banyak waktu. Dia pasti berpikir, Amara butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk bisa kembali ke Indonesia. Disitulah letak kesalahan Erlangga. Dia meremehkannya. Dia selalu meremehkannya. Dia melihat Amara sebagai istri penurut yang bodoh, boneka cantik yang bisa diatur. Dia lupa bahwa Amara adalah analis risiko. Seorang analis risiko selalu punya rencana darurat. Pikiran Amara melompat ke 1 tahun yang lalu. Saat itu, kecurigaannya terhadap Erlangga baru dimulai. Ada transaksi besar yang Erlangga lakukan atas namanya, untuk investasi properti di Bali, katanya. Tapi saat Amara mencoba mengeceknya, dokumennya tidak jelas. Saat itulah Amara, untuk pertama kalinya, melakukan sesuatu di belakang Erlangga. Dia menghubungi sahabatnya sejak kuliah. Livia Hidayat. Seorang pengacara korporat yang tajamnya melebihi silet. Flashback setahun lalu, di sebuah kafe sepi di Jakarta Selatan. Mar, kamu kelihatan kurus. Erlangga nggak ngasih kamu makan? Canda Livia. Amara tidak tertawa. Via, aku butuh bantuanmu. Secara profesional. Livia langsung serius. Ada apa? Aku mau kamu membuatkan blind trust. Atas nama, katakanlah, Yayasan Keluarga. Livia mengerutkan kening. Itu rumit, Mar. Dan mahal. Untuk apa? Aku mau memindahkan sebagian besar aset warisanku ke sana. Diam-diam. Mata Livia membesar. Ini soal Erlangga. Amara mengangguk. Aku punya firasat buruk. Via. Aku mau berjaga-jaga. Skenario terburuk, kata Livia, otaknya langsung bekerja. Dia menceraikanmu dan menuntut Gonogini. Lebih buruk, bisik Amara. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang nekat. Saat itulah mereka merancangnya. Rencana yang rumit. Amara, dengan bantuan Livia, secara bertahap memindahkan aset-aset intinya, saham-saham blue chip, dana tunai warisan utama, ke dalam sebuah struktur trust fund keluarga sastra negara yang bahkan Erlangga tidak tahu keberadaannya. Yang mereka tinggalkan di rekening atas nama Amara adalah umpan. Rumah di Menteng, yang ternyata KPR-nya sengaja ditunggak Amara tanpa sepengetahuan Erlangga, ruko di Kelapa Gading, yang ternyata masih dalam sengketa waris keluarga lain, dan beberapa rekening bank yang isinya cukup untuk memancing keserakahan. Aset-aset itu adalah jebakan. Kita butuh kode, kata Amara saat itu.
Kode untuk apa? Tanya Livia. Jika aku meneleponmu dan aku dalam bahaya. Jika aku bilang, protokol anggrek hitam. Itu artinya, skenario terburuk terjadi. Erlangga telah bergerak. Dan kamu harus mengeksekusi sisanya. Mata Amara terbuka lebar di terminal Bandara Changi. Dia ingat semuanya. Erlangga mengira dia akan pulang untuk merampok seorang miliarder. Padahal, dia pulang untuk merampok rekening-rekening yang sudah dibekukan dan properti-properti yang bermasalah. Dia akan berhadapan langsung dengan firma hukum Livia Hidayat. Tapi rencana itu hanya akan berhasil jika Amara bisa menghubungi Livia. Sekarang, dia butuh telepon. Dia hafal nomor Livia di luar kepala. 081XXXXXXXX. Nomor yang sama sejak mereka masih mahasiswa. Amara berdiri. Rasa putus asa di matanya telah hilang. Yang tersisa adalah perhitungan yang dingin. Dia mengamati kerumunan, mencari target. Amara tidak mencari petugas keamanan. Dia tidak mencari staf bandara. Mereka terikat oleh prosedur. Dia mencari sesama orang Indonesia. Seseorang yang mungkin tergerak oleh rasa kasihan atau rasa kedaerahan. Dia melihatnya. Sekelompok mahasiswi yang baru saja mendarat, tertawa-tawa sambil menyeret koper. Mereka berbicara dalam bahasa Indonesia yang kental. Salah satu dari mereka, seorang gadis berkerudung, tampak paling ramah. Amara berjalan ke arah mereka. Dia tidak berlari. Dia tidak menangis. Dia berjalan dengan postur tegap, meski blusnya lecek dan matanya sedikit bengkak. Dia harus terlihat seperti wanita yang butuh pertolongan, bukan wanita gila. "Mbak, maaf," kata Amara, suaranya serak tapi jelas. Gadis berkerudung itu menoleh. "Iya, Bu, ada yang bisa dibantu?" "Maaf sekali mengganggu. Nama saya Amara. Saya dalam masalah yang sangat besar." Amara menunjuk ke arah ruang tunggu yang kosong. "Suami saya, dia meninggalkan saya di sini. Dia membawa paspor, dompet, dan ponsel saya. Semuanya." Mata gadis itu melebar ngeri. "Saya tidak punya uang. Saya tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Tapi saya hafal nomor telepon pengacara saya di Jakarta. Hanya satu nomor." Amara menatap lurus ke mata gadis itu. "Mbak, saya mohon. Boleh saya pinjam ponsel Mbak, hanya untuk 1 menit? 1 panggilan ke Indonesia. Ini masalah hidup dan mati." Gadis-gadis yang lain saling berpandangan, ragu. Tapi gadis berkerudung itu, setelah hening sejenak, mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya. "Silakan, Bu." Tangan Amara sedikit gemetar saat dia mengambil ponsel itu. Dia dengan cepat menekan deretan angka yang sudah terpatri di otaknya. 1 nada sambung. 2 nada sambung. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana jika Livia sedang rapat? Bagaimana jika Livia tidak mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal? "Halo, Livia Hidayat di sini." Suara sahabatnya itu tidak pernah terdengar semerdu ini. Amara memejamkan mata, mengendalikan emosinya. Suaranya keluar dalam bisikan yang dingin dan tajam. Tidak ada histeria. Tidak ada tangisan. "Via, ini aku." Hening sejenak di seberang. Livia adalah pengacara yang hebat. Dia bisa mengenali nada suara. "Amara? Ya Tuhan, Mar. Kamu di mana? Kenapa pakai nomor ini? Apa yang terjadi?" Amara tidak punya waktu untuk menjelaskan. Erlangga mungkin sudah mendarat di Jakarta sekarang. "Tidak ada waktu, Via. Dengar baik-baik." Amara menarik napas. Dia mengucapkannya dengan jelas. Erlangga sudah bergerak. "Aktifkan protokol anggrek hitam." Hening total di seberang sana. Selama 3 detik yang terasa seperti selamanya. Amara bisa membayangkan Livia di kantornya, langsung menegakkan punggung, otaknya beralih dari mode sahabat ke mode pengacara perang. Lalu, suara Livia kembali. Sama sekali tidak ada nada panik. Hanya efisiensi yang mematikan. "Dimengerti. Protokol anggrek hitam aktif. Aku anggap ini skenario terburuk.
Lokasi kamu? Teng. Terminal 3. Dia mengambil semuanya. Identitas, uang, ponsel. Semuanya. Bajingan, desis Livia. Oke. Dengar aku, Mar. Aku segera hubungi kontakku di KBRI Singapura. Aku akan kirimkan semua salinan digital dokumenmu ke mereka. Sidik jarimu ada di data paspor. Mereka bisa memverifikasimu. Aku akan transfer dana darurat ke kedutaan agar mereka bisa membantumu. Dia akan ke bank, via. Dia akan menguras rekeningku. Dia membawa surat kuasa. Rekening mana yang akan dia kuras? Mar, potong Livia, dan kini Amara bisa mendengar sedikit senyum sinis di suaranya. Rekening umpan yang saldonya sudah aku pindahkan tadi malam? Atau dia mau menjual ruko yang sudah aku pasangi status sita jaminan? Erlangga tidak akan mendapatkan apa-apa selain tagihan dari penagih utangnya. Amara merasa sedikit lega. Sekarang fokus padamu, lanjut Livia. Pergi ke kantor polisi bandara. Buat laporan kehilangan paspor. Katakan dicuri. Jangan sebut suami. Katakan dicopet. Lalu, segera cari cara ke KBRI. Aku akan usahakan ada yang menjemputmu. Bertahan, Mar. Jangan panik. Kamu mengerti? Aku mengerti. Bagus. Sekarang, tutup teleponnya. Aku harus bekerja. Panggilan itu berakhir. Amara mengembalikan ponsel itu kepada mahasiswi yang menunggunya dengan cemas. Terima kasih banyak, Mbak. Anda baru saja menyelamatkan hidup saya, kata Amara, kali ini dengan ketulusan yang penuh. Sama-sama, Bu. Ibu baik-baik saja? Amara mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin AC bandara memenuhi paru-parunya. Dia tidak baik-baik saja. Dia baru saja dikhianati dan dibuang. Tapi dia juga tidak hancur. Erlangga mengira dia telah meninggalkan domba yang rapuh di tengah badai. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja melepaskan seekor serigala betina yang terluka. Amara berbalik, berjalan menuju kantor polisi bandara. Permainan baru saja dimulai. Dan dia, Amara Sastra Negara, tidak akan kalah. Erlangga Wiratama menyandarkan kepalanya di kursi empuk kelas bisnis. Gelas berisi champagne di tangannya terasa dingin, sebuah simbol kemenangan. Dari jendela pesawat, ia bisa melihat kerlip lampu Singapura yang perlahan menjauh, berganti menjadi lautan awan yang pekat. Dia tersenyum. Senyum yang tulus, penuh kepuasan. Di toilet bandara Changi tadi, tepat sebelum naik ke pesawat, dia telah mematahkan kartu SIM ponsel Amara dan membuangnya. Dia juga membuang ponsel itu ke tempat sampah yang berbeda. Jejaknya sudah bersih. Pikirannya melayang pada Amara. Dia membayangkan wajah Amara saat menyadari dirinya ditinggalkan. Pasti panik. Menangis. Mungkin histeris. Erlangga tertawa kecil, cukup pelan agar pramugari tidak mendengarnya. Istri bodoh. Begitu pikirnya. Amara Sastra Negara adalah tiket emasnya. Wanita cantik dari keluarga terpandang yang, menurutnya, terlalu naif untuk dunia ini. Dia penurut, pendiam, dan yang paling penting, dia memegang kunci brankas warisan keluarganya. Erlangga merasa telah membuang waktu 5 tahun, mengasuh wanita itu, berpura-pura menjadi suami yang baik. Kenyataannya, Erlangga terlilit utang. Utang judi, utang gaya hidup, dan utang dari investasi bodong yang ia lakukan untuk menutupi utang-utang sebelumnya. Dia butuh jalan keluar yang cepat. Dan jalan keluar itu adalah aset Amara. Dia sudah merencanakan ini selama 6 bulan. Dia mempelajari rute, jadwal, dan yang terpenting, dia mempelajari kelemahan Amara. Kepercayaannya yang buta padanya. Surat kuasa yang Amara tanda tangani pagi tadi memberinya wewenang penuh untuk mengelola, yang dalam kamus Erlangga berarti, menjual, semua aset atas nama Amara Sastra Negara. Ruko di Kelapa Gading, rumah di Menteng, dan portofolio saham. Dia menghitung dalam hati. Dia punya waktu. Paling cepat, Amara baru bisa mengurus dokumen darurat di KBRI setelah 2 atau 3 hari. Belum lagi urusan birokrasi. Dia mungkin baru bisa pulang minggu depan.
Saat itu, Erlangga sudah jauh. Dia akan mencairkan semuanya, mentransfernya ke rekening luar negeri yang sudah ia siapkan, dan memulai hidup baru. Minum lagi, Pak, tawar pramugari. Erlangga mengangguk. Tentu. Kita rayakan. Pesawat mendarat mulus di Soekarno-Hatta. Erlangga berjalan keluar dari bandara dengan langkah seorang raja. Udara Jakarta yang panas dan lembab terasa seperti sambutan selamat datang. Dia tidak langsung pulang. Dia pergi ke apartemen simpanannya, seorang model muda yang tidak tahu apa-apa selain kartu kredit pemberiannya. Dia beristirahat semalam, merasa di puncak dunia. Pagi harinya, hari kedua, Erlangga mengenakan setelan paling mahalnya. Dia tiba di rumah megah mereka di Menteng. Rumah itu terasa kosong tanpa amarah. Bagus, pikirnya. Lebih leluasa. Dia masuk ruang kerja Amara, tempat brankas utama berada. Dia tidak perlu membobolnya. Dia tahu kombinasinya. Kombinasi itu adalah tanggal pernikahan mereka. Betapa ironis. Dia membuka brankas. Di dalamnya, tertata rapi, sertifikat rumah, sertifikat ruko, dokumen saham, dan beberapa perhiasan. Dia mengambil semuanya. Dia tidak mengambil perhiasan itu, terlalu merepotkan untuk dijual cepat. Dia hanya butuh kertas-kertas berharga itu. Dia mengambil tas kerjanya, memasukkan semua dokumen itu. Langkah pertamanya, bank. Dia akan menguras rekening Amara terlebih dahulu. Setahun yang lalu, di kantor firma hukum Hidayat O Partners, Livia Hidayat, sahabat Amara, memandangi tumpukan laporan keuangan di atas mejanya. Wajahnya serius. Mar, aku nggak suka ini, kata Livia blak-blakan. Erlangga mentransfer dana dalam jumlah besar dari rekeningmu ke perusahaan cangkang atas namanya sendiri. Dia bilang ini, investasi, tapi alirannya mencurigakan. Ini seperti pencucian uang. Amara duduk diam di seberangnya. Dia tidak menangis. Matanya dingin dan penuh perhitungan. Aku tahu. Aku sudah melacaknya selama 3 bulan. Livia terkejut. Kamu tahu? Aku seorang analis risiko, Via. Aku mungkin berhenti bekerja, tapi aku tidak berhenti berpikir. Jawab Amara. Awalnya aku mengira dia selingkuh. Itu menyakitkan. Tapi ini bukan perselingkuhan. Ini perampokan yang direncanakan. Dia melihatku bukan sebagai istri, tapi sebagai target. Livia bersandar di kursinya. Lalu, apa rencanamu? Ceraikan dia. Laporkan dia. Tidak, kata Amara pelan. Jika aku menceraikannya sekarang, dia akan menuntut Gonogini. Dia akan berjuang mati-matian. Dan dia akan tahu aku tahu. Dia akan menyembunyikan uangnya. Amara mencondongkan tubuhnya. Aku ingin dia yang bergerak dulu. Aku ingin dia menunjukkan kartunya. Aku ingin dia menjebak dirinya sendiri. Livia tersenyum tipis. Ini dia Amara yang ia kenal. Bukan istri penurut, tapi ahli strategi yang brilian. Oke. Aku suka. Apa rencananya? Disinilah, protokol anggrek hitam lahir. Nama itu ide Amara. Anggrek itu terlihat rapuh dan cantik, katanya. Tapi anggrek hitam adalah simbol kekuatan tersembunyi. Sesuatu yang akan mekar justru di saat paling gelap. Rencananya dibagi menjadi 3 fase. Migrasi aset. Livia, secara legal dan diam-diam, membuat sebuah blind trust, dana perwalian, atas nama keluarga sastra negara. Selama 6 bulan, Amara perlahan memindahkan 90% aset warisan intinya, saham-saham berharga, deposito jangka panjang, dan dana tunai, ke dalam trust ini. Erlangga tidak bisa menyentuhnya. Penyebaran umpan, aset apa yang tersisa? Itulah umpannya. Rumah Menteng, rumah itu memang atas nama Amara. Tapi Amara, menggunakan dana pribadinya, bukan rekening gabungan, sengaja menunggak pembayaran KPR-nya selama 3 bulan terakhir. Erlangga tidak tahu. Surat peringatan penyitaan dari bank sudah dalam perjalanan. Ruko Kelapa Gading, ruko ini bahkan lebih brilian. Ruko itu memang warisan, tapi sedang dalam sengketa berat dengan kerabat jauh.
Statusnya quo di pengadilan. Tidak bisa dijual, tidak bisa diagunkan. Rekening bank. Amara sengaja menyisakan 3 rekening dengan saldo yang lumayan. Cukup untuk membuat Erlangga serakah, tapi tidak cukup untuk membuat Amara bangkrut jika hilang. Aktivasi. Jika Erlangga melakukan langkah ekstrim, seperti yang baru saja ia lakukan, protokol anggrek hitam akan aktif. Livia, sebagai kuasa hukum, akan segera membekukan 3 rekening umpan tersebut dengan alasan aktivitas mencurigakan oleh pihak ketiga. Mengirimkan pemberitahuan sengketa resmi ke semua notaris yang mungkin dihubungi Erlangga terkait ruko. Memberitahu pihak Bank KPR bahwa pemilik, Amara, sedang dalam situasi darurat dan rumah itu dalam upaya pengambil alihan ilegal oleh suaminya. Jadi, kata Livia saat itu, saat Erlangga mengira dia sedang merampok bank, sebenarnya dia hanya sedang mencuri uang receh dari celengan babi yang sudah retak. Tepat, jawab Amara. Dan aku ingin dia tertangkap basah saat melakukannya. Hari kedua. Pukul 10 pagi. Erlangga melangkah masuk ke bank swasta paling bergengsi di Jakarta. Dia sudah membuat janji dengan manajer bank, seorang kenalan lamanya. Pak Erlangga. Selamat pagi. Tumben sekali. Ada yang bisa dibantu? Sapa manajer itu ramah. Pagi, Pak Surjo, balas Erlangga, menjabat tangannya erat. Saya mau mengurus beberapa hal. Ini, saya bawa surat kuasa penuh dari istri saya, Amara. Erlangga menyodorkan dokumen. Saya ingin mencairkan seluruh dana di rekening istri saya. Semuanya. Dan menutup akunnya. Kami mau pindahkan dananya ke rekening investasi baru. Pak Surjo mengambil dokumen itu. Dia membacanya, mengangguk-angguk. Surat kuasa standar, ya. Diteken di atas meterai. Kelihatannya semua beres. Pak Surjo mulai mengetik di komputernya. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Dia mengetik lagi. Alisnya bertaut. Kenapa, Pak? Tanya Erlangga, mulai tidak sabar. Sebentar, Pak Erlangga. Ini agak aneh. Pak Surjo membalikan monitornya. Lihat. Rekening atas nama Ibu Amara Sastranegara, statusnya frozen. Jantung Erlangga serasa berhenti sejenak. Apa? Frozen? Maksud Anda apa? Dibekukan sementara. Baru saja, Pak. Pagi ini, sekitar jam 8. Pak Surjo membaca catatannya. Ada permintaan mendesak dari firma hukum Hidayat Partners, kuasa hukum Ibu Amara. Katanya ada dugaan aktivitas penipuan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Erlangga tertegun. Livia. Tentu saja. Dia pasti dihubungi Amara. Tapi bagaimana bisa secepat ini? Dia pikir Amara masih menangis di lantai bandara. Itu pasti salah paham, kata Erlangga, mencoba tertawa. Mungkin Livia, temannya itu, terlalu protektif. Saya ini suaminya. Ini surat kuasa dari istri saya. Saya mengerti, Pak Erlangga. Tapi prosedur adalah prosedur. Selama statusnya frozen, saya tidak bisa mencairkan 1 sen pun. Kami harus menunggu konfirmasi langsung dari Ibu Amara atau pencabutan resmi dari firma hukum tersebut. Erlangga mengepalkan tangannya di bawah meja. Saya butuh uang itu sekarang. Maaf, Pak. Saya tidak bisa. Erlangga bangkit dari kursinya dengan kasar. Birokrasi bodoh, umpatnya. Dia keluar dari bank dengan langkah marah. Oke, rekening bank gagal. Itu hanya satu rintangan. Dia masih punya aset properti. Dia akan segera ke notaris yang sudah ia siapkan. Seorang notaris nakal yang mau dibayar lebih untuk mempercepat proses. Dia masih di atas angin. Ini hanya gundukan kecil. Dia tidak tahu bahwa Livialah yang sengaja membiarkannya pergi ke notaris itu. Hari kedua. Pagi yang sama. Singapura. Amara tidak tidur semalaman. Dia menghabiskan malam di ruang istirahat staf Bandara Changi yang diatur oleh petugas keamanan yang akhirnya bersimpati setelah dia membuat laporan kecopetan. Dia tidak menyebut Erlangga, seperti instruksi Livia. Pagi itu, dengan pakaian yang sama, dia mengambil langkah pertamanya. Dia tidak punya uang.
Dia harus berjalan kaki dari satu terminal ke terminal lain untuk menemukan pos polisi bandara yang sesungguhnya untuk membuat laporan resmi. Setelah itu, dia menggunakan sisa tenaga dan pesonanya yang putus asa untuk meyakinkan seorang sopir taksi agar mau mengantarnya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Jalan Chatsworth. Saya bayar nanti, Pak. Saya janji. Saya orang Indonesia. Saya dirampok, katanya, suaranya parau. Sopir taksi itu, seorang pria Tionghoa parubaya, menatapnya lama. Lalu dia menghela napas. Naiklah. Jangan bikin susah saya. Amara tiba di KBRI seperti seorang pengungsi. Dia kotor, lelah, dan lapar. Dia berjalan ke bagian konsuler. Saya Amara Sastra Negara. Saya kehilangan paspor, katanya pada petugas di balik kaca. Petugas itu, Pak Heru, menatapnya dengan tatapan yang sudah biasa melihat masalah. Silakan isi formulir, Bu. Bawa salinan paspor, KTP. Saya tidak punya apa-apa. Semuanya hilang. Pak Heru menghela napas. Kalau begitu prosesnya lama, Bu. Kami harus verifikasi data. Tolong, potong Amara. Tolong cek email Anda. Seharusnya ada email prioritas dari pengacara saya, Livia Hidayat. Pak Heru, meski ragu, membuka emailnya. Matanya membesar. Ah, ya, Ibu Amara Sastra Negara. Benar. Sudah ada email di sini, lengkap dengan salinan KTP, paspor, akta lahir, dan surat pernyataan dari pengacara Anda. Inilah kerja Livia. Cepat dan teliti. Kami akan proses verifikasi biometrik Anda, kata Pak Heru, nadanya kini jauh lebih hormat. Sidik jari Anda. Proses itu berjalan cepat. Datanya cocok. Dia adalah Amara Sastra Negara. SPLP, Surat Perjalanan Laksana Paspor, Anda akan siap dalam 2 hari kerja, Bu. 2 hari? Amara menggeleng. Saya harus pulang sekarang, Pak. Ini darurat. Ini sudah prosedur cepat, Bu. Paling cepat besok lusa. Hari ini hari kedua. Tiba-tiba, telepon Pak Heru berdering. Itu telepon internal. Ya baik, baik. Saya antarkan. Dia menutup telepon dan menatap Amara. Ibu, ada dana darurat yang baru saja ditransfer oleh pengacara Anda. Cukup besar. Dan ada instruksi agar kami membantu Ibu mendapatkan penginapan yang layak dan tiket pulang secepat mungkin. Livia tidak hanya mengirim dokumen. Dia mengirimkan amunisi. Amara akhirnya bisa bernapas. Kapan SPLP saya bisa jadi? Pak Heru tersenyum. Melihat jumlah dana darurat ini, saya rasa besok pagi bisa selesai, Bu. Amara mendapatkan uang tunai pertamanya. Dia bisa makan. Dia bisa mandi. Dia bukan lagi korban tak berdaya. Hari ketiga. Jakarta. Erlangga frustrasi berat. Setelah gagal di bank pertama, dia langsung pergi ke notaris, nakalnya, Pak Sentosa, untuk mengurus penjualan ruko Kelapa Gading. Jawabannya sama mengecewakannya. Tidak bisa, Pak Erlangga, kata Pak Sentosa sambil menggaruk kepalanya. Saya baru cek BPN pagi ini. Ruko itu statusnya blokir. Ada sengketa waris yang baru didaftarkan kemarin sore oleh Hidayat Partners. Ini nggak bisa dijual. Erlangga menggebrak meja. Sialan, Livia lagi. Dia kembali ke rumah Menteng dengan perasaan kalut. 2 aset terbesarnya, rekening bank dan ruko, terkunci. Waktunya menipis. Penagih utangnya sudah mulai mengirim pesan-pesan ancaman. Satu-satunya yang tersisa adalah rumah Menteng ini. Dia harus menjualnya. Cepat. Saat itulah ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya dengan kasar. Halo? Erlangga Wiratama? Suara di seberang terdengar berat dan serak. Ya. Siapa ini? Lo nggak kenal gue, tapi gue kenal lo. Gue Tamsin. Gue salah satu orang yang investasi di skema bodong lo. Darah Erlangga surut.
Ini salah satu penagih utang terbesarnya. Gue akan bayar. Diam, bentak Tamsin. Gue nggak nelpon buat denger janji busuk lo. Gue baru dapat kabar dari orang dalam. Katanya lo lagi coba cairin deposito gede di Bank Swakarya atas nama bini lo. Erlangga bingung. Deposito? Bank Swakarya? Amara tidak pernah bilang punya simpanan di sana. Gue nggak. Nggak usah bohong, potong Tamsin. Dengar, gue nggak peduli lo mau kabur kemana. Tapi uang gue harus balik. Gue dengar dari pengacara bini lo sendiri, si Livia itu, dia, keceplosan, ngomong ke salah satu rekan kita. Bini lo nyimpen dana darurat di sana. Sebuah informasi baru, sebuah kebetulan yang luar biasa. Livia, si pengacara pintar itu, ternyata bodoh juga. Dia membocorkan aset yang Erlangga tidak tahu. Ini dia, ini jalan keluarnya. Sebuah rekening rahasia. Iya, benar, kata Erlangga cepat, berpura-pura tahu. Saya sedang urus. Bagus. Lo punya waktu 48 jam. Cairin itu, dan kasih bagian gue. Atau gue yang akan, cairin, lutut lo. Paham? Telepon ditutup. Erlangga tidak merasa takut. Dia justru merasa gembira. Livia dan Amara, dua wanita bodoh itu, mengira mereka pintar dengan memblokir rekening dan ruko. Tapi mereka lupa satu aset tersembunyi. Dia tidak tahu bahwa kabar dari orang dalam itu adalah Livia sendiri. Livia yang sengaja membocorkan informasi palsu itu ke Tamsin, yang dia tahu akan langsung menekan Erlangga. Umpan kedua telah dilempar. Erlangga kini memfokuskan seluruh energinya pada sesuatu yang tidak ada. Sebuah deposito fiktif. Dia akan sibuk memalsukan dokumen baru, menghubungi koneksi baru di Bank Swakarya, dan menggali lubang kuburnya sendiri semakin dalam. Sementara itu, di Singapura, Amara baru saja menerima surat perjalanan laksana paspornya. Dia melangkah keluar dari KBRI, memesan tiket penerbangan paling pagi untuk hari kelima. Waktu hitung mundur telah dimulai. Hari ketiga di Jakarta. Langit kelabu, sama kelabunya dengan suasana hati Erlangga. Umpan yang dilempar Livia ditelannya bulat-bulat. Pikiran tentang deposito rahasia di Bank Swakarya menjadi satu-satunya pelita dalam kegelapan yang mulai menelannya. Dia harus mendapatkan uang itu. Dia kembali menghubungi Pak Sentosa, si notaris nakal, menemuinya di sebuah kedai kopi kumuh, jauh dari kantor mewah mereka. Pak, kata Erlangga dengan suara mendesak, lupakan ruko itu. Saya ada target baru. Deposito atas nama istri saya di Bank Swakarya. Saya butuh Bapak membuatkan dokumen seolah-olah Amara sendiri yang mau mencairkannya. Dokumen bak data. Pak Sentosa nyaris tersedak kopinya. Pak Erlangga, ini pemalsuan murni. Yang kemarin surat kuasa, walau mencurigakan, setidaknya ada tanda tangan asli istri Bapak. Ini bahaya. Saya bayar 3 kali lipat. Potong Erlangga. Dia melemparkan sisa uang tunai yang ia bawa ke atas meja. Saya butuh itu siang ini. Notaris itu menelan ludah, matanya tertuju pada gepokan uang. Dia mengangguk pelan. Sore harinya, hari ketiga, Erlangga sudah berdiri di depan meja teller prioritas Bank Swakarya, berbekal dokumen palsu yang masih hangat. Dia merasa tegang, tapi juga bersemangat. Manajer bank, seorang wanita parubaya yang kaku, memeriksa dokumen itu. Lalu dia memeriksa sistem komputernya. Dia memeriksa lagi. Dia menatap Erlangga. Maaf, Pak. Tidak ada deposito atas nama Amara Sastra Negara di bank kami. Cek lagi, bentak Erlangga. Pasti ada. Cek di bawah nama Sastra Negara. Si manajer mengetik lagi dengan sabar. Tidak ada, Pak. Tidak ada rekening, tidak ada deposito. Nama itu tidak terdaftar di seluruh sistem kami. Wajah Erlangga memucat. Itu tidak mungkin. Kalian pasti menyembunyikannya. Pengacaranya pasti sudah menelepon kalian. Pak, kata si manajer, suaranya mulai dingin, jika Bapak terus berteriak, saya akan memanggil keamanan. Tidak ada dana atas nama itu di sini.
Erlangga terhuyung keluar dari bank. Hampa. Dia ditipu. Tapi oleh siapa? Oleh Tamsin, si penagih utang? Atau oleh Livia? Atau oleh Amara? Ponselnya berdering. Nama Tamsin berkedip di layar. Erlangga menatap layar itu dengan ngeri. Dia tidak berani mengangkatnya. Pesan masuk. Gue tahu lo gagal di Bank Swakarya. Waktu lo tinggal 24 jam, Erlangga. Setelah itu, gue nggak cari uang lo lagi. Gue cari badan lo. Erlangga bersandar di dinding gedung, napasnya tersengal. Dia paranoid. Dia merasa semua orang di jalan memperhatikannya. Dia merasa Livia ada di mana-mana, mengawasinya. Rekening diblokir. Ruko disengketakan. Deposito rahasia ternyata palsu. Dia tidak punya apa-apa lagi. Hari keempat. Singapura. Kontras dengan kekalutan Erlangga, Amara Sastranegara sedang sarapan dengan tenang di sebuah kamar hotel bintang 4 yang nyaman, tidak jauh dari KBRI. Livia sudah mengaturnya. Dia bukan lagi wanita berantakan di bandara. Dia sudah mandi, mengenakan pakaian baru yang sederhana namun berkelas, celana katun dan blus, yang ia beli menggunakan dana darurat. SPLP-nya tersimpan aman di dalam tas baru. Di sebelahnya, secangkir teh jahe hangat mengepulkan uap. Dia tidak sedang bersembunyi. Dia sedang mengumpulkan energi. Dia melihat keluar jendela, ke arah jalanan Singapura yang sibuk. Dia memikirkan Erlangga. Bukan dengan kesedihan, atau bahkan kemarahan yang membabi buta. Dia memikirkannya seperti seorang analis membedah data yang buruk. Erlangga adalah sebuah kesalahan investasi. Sebuah risiko yang ia ambil karena cinta, yang ternyata berakhir default. Dan jika ada satu hal yang Amara tahu cara menanganinya, itu adalah meminimalkan kerugian dan melikuidasi aset yang busuk. Ponsel baru, ponsel sekali pakai yang ia beli, bergetar. Pesan dari Livia. Umpan Bank Swakarya gagal total. Dia panik. Tamsin sudah menekan dia habis-habisan. Dia pasti akan kembali ke rumah Menteng. Itu satu-satunya tempat yang dia pikir tersisa. Amara mengetik balasan singkat. Aku terbang malam ini, mendarat besok pagi, hari kelima, sesuai rencana. Siapkan penyambutannya. Sudah siap, Mar. Panggung sudah ditata. Amara menutup ponselnya. Dia menyeruput tehnya. Besok semuanya akan berakhir. Dia tidak merasa takut untuk pulang. Dia justru tidak sabar. Dia akan pulang untuk mengambil kembali rumahnya. Hari keempat. Sore hari. Jakarta. Erlangga kembali ke rumah Menteng. Tempat itu kini terasa asing dan mengancam. Dia kehabisan pilihan. Dia harus menjual rumah ini. Cepat. Tidak peduli prosedurnya. Pasar gelap, jual di bawah tangan, apa saja. Dia mondar-mandir di ruang tamu, otaknya bekerja keras. Siapa yang bisa membeli rumah semahal ini dalam satu hari? Saat itulah bel pintu berbunyi. Erlangga terkejut. Dia tidak mengharapkan siapapun. Dia mengintip dari lubang pintu. Seorang kurir berseragam. Dengan ragu, dia membuka pintu. Dengan Pak Erlangga Wiratama? Saya sendiri, jawab Erlangga ketus. Ada surat, Pak. Mohon tanda tangan. Erlangga menandatanganinya, merebut amplop coklat besar itu, dan membanting pintu. Dia membukanya dengan kasar. Itu surat resmi. Kop suratnya dari Bank Nasional, bank tempat KPR rumah ini. Matanya membelalak saat membaca isinya. Surat peringatan ketiga dan pemberitahuan sita. Kepada YTH. Sdri. Amara Sastranegara. Sehubungan dengan telah terjadinya tunggakan pembayaran KPR selama 3 bulan berturut-turut, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa pihak bank akan segera melakukan proses. Tunggakan? 3 bulan? Erlangga membacanya lagi. Tidak mungkin. Amara selalu membayar tagihan tepat waktu. Dia sangat teliti. Dia berlari ke ruang kerja, membongkar laci-laci, mencari buku cek atau laporan rekening. Dia tidak menemukan apa-apa. Lalu dia sadar. Ini disengaja. Amara sengaja tidak membayarnya. Selama 3 bulan terakhir.
Tepat saat Erlangga mulai merencanakan liburan mereka. Ini bukan kelalaian. Ini adalah sabotase. Rumah yang dia pikir bernilai miliaran ini, ternyata adalah aset yang siap disita bank. Ini adalah bom waktu. Erlangga tertawa. Tawa kering yang syarat keputusasaan. Jadi ini permainanmu, Amara? Kau biarkan rumah ini disita? Dia melempar surat itu ke lantai. Dia benar-benar terpojok. Rekening bank, ruko, deposito palsu, dan sekarang rumah. Semuanya hilang. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Hari keempat. Malam hari. Erlangga duduk di ruang tamu yang gelap. Dia kalah telak. Dia tidak hanya akan bangkrut, dia akan diburu oleh Tamsin. Dia akan dipenjara. Dia menatap ke sekeliling ruangan yang mewah itu. Semua kemewahan ini semu. Dia teringat sesuatu. Saat dia membuka brankas di hari kedua, dia hanya mengambil dokumen. Dia meninggalkan perhiasan-perhiasan Amara. Kalung berlian, anting zamrud, warisan keluarga sastra negara. Itu dia. Perhiasan. Perhiasan tidak terdata di bank. Perhiasan tidak disengketakan di pengadilan. Perhiasan bisa dijual cepat di pasar gelap. Itu adalah uang tunai yang tergeletak di sana. Tapi bukan hanya itu. Erlangga teringat sesuatu yang lain. Sesuatu yang Amara pernah ceritakan sambil lalu, jauh sebelum mereka menikah. Nenekku menyimpan semua surat-surat berharganya di brankas kecil di dalam dinding. Di balik lukisan. Erlangga berdiri. Dia berjalan ke ruang kerja. Ada lukisan pemandangan besar di dinding. Dia tidak pernah memikirkannya. Tapi sekarang, dia meraba-raba dinding di balik lukisan itu. Benar saja. Ada tonjolan persegi yang tidak wajar. Sebuah brankas tersembunyi. Brankas yang kombinasinya tidak ia ketahui. Inilah harta karun yang sesungguhnya. Amara pasti menyimpan perhiasan terbaiknya dan mungkin batangan logam mulia di sana. Dokumen di brankas besar hanyalah umpan. Erlangga merasa adrenalinnya kembali terpacu. Dia belum kalah. Dia mengambil ponselnya. Dia tidak bisa membobolnya sendiri. Dia butuh ahli. Dia mencari kontak tukang kunci brankas profesional. Halo. Saya butuh jasa buka brankas. Besok pagi. Mendesak. Ya, brankas tanam. Saya bayar berapapun. Dia menutup telepon. Dia sudah membuat janji untuk besok pagi. Hari kelima. Dia akan datang besok, mengambil semua perhiasan itu, dan langsung pergi ke bandara. Dia akan kabur dari Tamsin, dari Livia, dan dari Amara. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Amara, desisnya ke ruangan yang kosong. Dia tidak tahu, di seberang kota, Livia baru saja menerima notifikasi dari penyadap suara legal yang telah ia pasang di ruang kerja itu sebulan lalu. Livia tersenyum. Dia memanggil tukang kuncinya. Tepat waktu. Hari kelima. Pukul 7 pagi. Pesawat dari Singapura mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Amara adalah salah satu penumpang pertama yang keluar. Dia tidak lagi memakai pakaian yang sama seperti saat berangkat. Dia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat rapi. Matanya tersembunyi di balik kacamata hitam, tapi di baliknya, matanya awas dan tajam. Dia berjalan melewati imigrasi menggunakan SPLP-nya tanpa masalah. Semua sudah diatur. Di lobi kedatangan, Livia Hidayat sudah menunggu. Dia tidak membawa bunga atau spanduk. Dia hanya berdiri tegak, mengenakan blazer tajam, dan memegang tablet. Keduanya tidak berpelukan. Penerbangan lancar? Tanya Livia, suaranya tenang. Lancar. Situasi di sana? Balas Amara. Suaranya sama datarnya. Sesuai rencana, kata Livia sambil berjalan cepat menuju mobilnya di parkiran VIP, Amara mengikutinya. Tukang kunci sudah dalam perjalanan ke Menteng. Tentu saja, itu bukan tukang kunci biasa. Itu orang kita. Tamsin sudah menunggu di dekat lokasi. Dia setuju untuk menagih Erlangga tepat di saat kita memberi sinyal. Sebagai gantinya, kita tidak akan menuntut dia atas ancaman kekerasan. Polisi?
Dua petugas berpakaian preman dari unit penipuan sudah siaga di mobil taktis, 1 blok dari rumah. Mereka akan masuk begitu Erlangga membuka brankas itu. Mereka masuk ke dalam sedan hitam Livia. Ini bukan mobil biasa. Bagian dalamnya telah diubah menjadi pusat komando mini. Mereka tidak pergi ke rumah Menteng. Mereka menuju sebuah apartemen aman di gedung seberang kantor Livia, tempat ruang perang telah disiapkan. Erlangga mengira dia akan pulang untuk mengambil harta karun, kata Livia sambil menyalakan mesin. Dia akan pulang, sahut Amara, melepas kacamata hitamnya. Matanya berkilat dingin. Untuk menuai apa yang dia tabur. Di layar tablet di dashboard mobil, sebuah gambar live muncul. CCTV yang terpasang di ruang kerja rumah Menteng. Ruangan itu masih kosong. Menunggu aktor utamanya tiba. Pukul 10 pagi. Hari kelima. Erlangga Wiratama memarkir mobilnya di garasi rumah Menteng. Dia tidak lagi terlihat seperti eksekutif muda yang sukses. Matanya merah kurang tidur, kemejanya kusut, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia paranoid. Setiap suara mobil yang lewat ia kira adalah Tamsin, si penagih utang. Dia hanya punya satu kesempatan ini. Brankas tersembunyi. Dia bergegas masuk ke rumah. Suasana di dalam dingin dan sunyi. Rumah ini, yang seharusnya menjadi piala kemenangannya, kini terasa seperti kuburan. Dia langsung menuju ruang kerja. Lukisan pemandangan itu masih tergantung. Dia menyentuh dinding di baliknya. Brankas itu masih di sana. Menunggunya. Dia melihat jam. 10:05. Tukang kunci yang ia panggil seharusnya sudah tiba. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Jantung Erlangga melonjak. Dia berlari ke pintu, mengintip. Seorang pria tegap berjaket denim, membawa kotak peralatan besar. Itu dia. Erlangga membuka pintu, menarik pria itu masuk, dan langsung menutup serta mengunci pintu di belakangnya. Cepat, ikut aku. Tenang, Pak, kata pria itu. Suaranya datar dan tenang, tidak terintimidasi oleh sikap kasar Erlangga. Di sini, Erlangga menunjuk lukisan di ruang kerja. Di baliknya, brankas tanam. Saya tidak tahu kombinasinya. Buka. Cepat. Saya bayar berapapun. Pria itu, yang sebenarnya adalah seorang profesional yang disewa Livia, mengangguk. Dia menurunkan kotak peralatannya, membuka lukisan itu, dan mulai memeriksa brankas tua tersebut. Model lama, gumam si tukang kunci. Perlu waktu. Saya tidak punya banyak waktu, bentak Erlangga, sambil mondar-mandir di ruangan. Dia sesekali mengintip ke jendela depan, mencari mobil Tamsin. Di seberang kota, di apartemen aman, Amara dan Livia menonton semua adegan itu di layar monitor besar. Suara dari penyadap di ruang kerja terdengar jernih. Dia terlihat seperti tikus di dalam perangkap, kata Livia, sambil menyeruput kopi. Amara hanya diam. Matanya terpaku pada layar, pada wajah pria yang telah menghancurkan hatinya. Wajah pria yang akan ia hancurkan. Dia mulai bekerja, kata si tukang kunci di layar. Beri sinyal pada Tamsin, kata Livia pada timnya di ruangan sebelah. Suruh dia bergerak dalam 5 menit. Polisi masuk setelah Tamsin. Tidak, kata Amara tiba-tiba. Livia menoleh. Kenapa tidak? Balik, kata Amara. Polisi dulu. Aku tidak mau Tamsin menghajarnya. Aku mau Erlangga ditangkap karena kejahatannya. Bukan karena utangnya. Livia menatap Amara, lalu tersenyum tipis. Oke. Polisi dulu. Biar dia merasakan dinginnya borgol. Di ruang kerja, Erlangga semakin gelisah. Tukang kunci itu bekerja dengan sangat lambat, menurutnya. Dia memakai stetoskop, memutar-mutar knob kombinasi. Klik, ceka-ceka. Apa yang lama sekali? Geram Erlangga. Kalau Bapak terus berteriak, tangan saya gemetar, nanti makin lama. Jawab si tukang kunci dengan santai. Erlangga terdiam, tapi napasnya memburu. Dia membayangkan tumpukan berlian dan emas batangan. Cukup untuk lari ke negara lain. Cukup untuk memulai hidup baru.
Dia akan membiarkan Amara membusuk di Singapura, dia akan membiarkan Tamsin mencari angin. 5 menit lagi berlalu. Klak! Sebuah suara logam berat yang memuaskan terdengar. Pintu brankas itu terbuka sedikit. Sudah, Pak, kata si tukang kunci, bangkit dan merapikan alatnya. Erlangga tidak mengucapkan terima kasih. Dia mendorong pria itu minggir. Pergi. Tunggu di luar. Si tukang kunci hanya mengangguk dan berjalan santai keluar dari ruang kerja, meninggalkan Erlangga sendirian dengan harta karun-nya. Dengan tangan gemetar karena serakah, Erlangga menarik pintu brankas yang berat itu. Dia menahan napas, siap melihat kilauan yang akan mengubah nasibnya. Dia membukanya lebar-lebar. Dan dia terpaku. Kosong. Brankas itu benar-benar kosong. Tidak ada perhiasan. Tidak ada emas. Tidak ada uang. Rak bludru yang seharusnya menampung harta warisan itu, kini hanya ditutupi debu tipis. Tidak mungkin. Bisik Erlangga. Dia meraba-raba ke dalam kegelapan brankas. Tangannya menyentuh sesuatu. Sesuatu yang dingin dan rata. Dia menariknya keluar. Itu bukan emas. Itu bukan berlian. Itu sebuah tablet. Apa-apaan ini? Gumamnya, bingung. Dia menekan tombol di samping tablet itu. Dan saat itulah, seluruh hidupnya runtuh. Layar tablet itu menyala. Bukan menampilkan menu atau logo. Layar itu langsung menampilkan sebuah panggilan video yang sudah terhubung. Menampilkan sebuah wajah. Wajah Amara Sastranegara. Dia tidak terlihat panik. Dia tidak terlihat menangis. Dia duduk tegak di sebuah ruangan yang tidak Erlangga kenali, memakai kemeja putih bersih. Di sebelahnya, berdiri Livia Hidayat, tersenyum sinis. Erlangga menjatuhkan tablet itu. Tapi suara Amara, diperkuat oleh speaker, menggema di ruang kerja yang sunyi. Halo, Erlangga. Kamu mencari sesuatu? Erlangga terhuyung mundur. Dia menabrak meja. Amara? Bagaimana bisa? Kamu di Singapura. Aku meninggalkanmu di sana. Oh, aku sudah pulang dari tadi pagi. Sayang, suara Amara terdengar dingin dan tajam. Kamu pikir aku akan duduk manis menangis di bandara? Kamu meremehkanku. Tidak, ini jebakan. Tentu saja ini jebakan, sahut Livia dari layar. Rekening yang diblokir? Ruko yang disengketakan? Rumah yang akan disita? Deposito palsu di Bank Swakarya? Itu semua umpan, Erlangga. Dan kamu, tikus serakah, memakan semuanya. Erlangga memegangi kepalanya. Napasnya tercekat. Tidak. Brankas itu, lanjut Amara. Aku mengosongkannya setahun yang lalu. Tepat saat aku sadar bahwa suamiku adalah seorang pencuri. Aku hanya meninggalkan tablet itu untukmu. Sebagai kenang-kenangan. Kamu. Erlangga tidak bisa berkata-kata. Dia menunjuk-nunjuk tablet di lantai. Saat itulah dia mendengarnya. Bukan bel pintu. Tapi suara dobrakan keras dari pintu depan. Bra, apa itu? Pekik Erlangga, matanya liar mencari jalan keluar. Pintu ruang kerja terbuka. Tapi bukan Tamsin yang masuk. 2 petugas polisi berseragam, diikuti oleh Livia dan Amara. Tuh. Bukan. Erlangga menatap tablet di lantai, lalu ke pintu. Di pintu, Tamsin si penagih utang benar-benar datang, bersama 2 pengawalnya. Waktumu habis, Erlangga. Jangan. Erlangga menjerit. Dia berbalik, hendak lari ke jendela, tapi 2 petugas polisi lain masuk dari pintu taman samping, yang sudah dibuka oleh si tukang kunci. Polisi. Diam di tempat. Erlangga membeku di tengah ruangan. Dia terjebak. Di sebelah kirinya, penagih utang yang siap mematahkan kakinya. Di sebelah kanannya, polisi yang siap memborgolnya. Dan di lantai, dari tablet itu, wajah istrinya masih menatapnya. Selamat datang di rumah, Erlangga, kata Amara. Erlangga menatap Tamsin. Menatap polisi. Menatap tablet. Kenyataan itu, bahwa dia tidak hanya gagal,
Tetapi dia telah diatur untuk gagal sejak awal oleh istri yang dia anggap bodoh, menghantamnya seperti kereta barang. Dia tidak dirampok. Dia tidak dikhianati. Dia dipermainkan. Erlangga Wiratama melihat ke langit-langit. Tawa aneh, kering, dan serak keluar dari tenggorokannya. Tawa itu dengan cepat berubah menjadi erangan, lalu menjadi jeritan panjang penuh keputusasaan. Dia ambruk berlutut, memegangi kepalanya, berteriak histeris. Dia syok. Hancur berkeping-keping oleh rencananya sendiri, yang dibalikan dengan sempurna oleh wanita yang paling dia remehkan. Di apartemen aman, Amara menekan tombol, akhiri panggilan. Layar menjadi hitam. Dia tidak bersorak. Dia tidak menangis. Dia hanya memejamkan mata, merasakan ketegangan yang ia tahan selama 5 hari terakhir, akhirnya melepaskan cengkeramannya. Di rumah Menteng, kekacauan itu cepat teratasi. Erlangga diborgol oleh polisi. Dia tidak melawan. Dia hanya meracau tidak jelas tentang tablet dan jebakan. Tamsin dan anak buahnya juga diamankan. Namun Livia, melalui telepon, sudah berkoordinasi dengan polisi. Tuntutan utama hari itu adalah untuk Erlangga. Tamsin akan diurus nanti. Erlangga Wiratama dihadapkan pada segudang tuntutan. Bukan hanya dari Amara, tapi juga dari Notaris Sentosa, yang langsung mengaku dan membalikan kesaksiannya untuk menyelamatkan diri, dari Ban, dan dari Tamsin, yang akhirnya juga membuat laporan penipuan. Dia didakwa atas percobaan pencurian aset, pemalsuan dokumen, dan KDRT, penelantaran ekonomi dan psikis terhadap Amara. Beberapa hari kemudian, Amara mengunjunginya di ruang tahanan. Ini adalah pertemuan terakhir mereka. Erlangga, kini memakai baju tahanan oranye, terlihat 10 tahun lebih tua. Kenapa? Hanya itu yang bisa ia tanyakan. Amara menatapnya dari balik kaca interogasi. Kamu bertanya kenapa aku melakukan ini? Seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu membuangku di bandara tanpa apa-apa? Aku terdesak utang. Dan kamu memilih mengorbankan aku. Potong Amara, suaranya tetap tenang. Kamu pikir aku hanya boneka pajangan, Erlangga? Kamu lupa, aku seorang analis risiko. Pekerjaanku adalah melihat kebohongan di balik angka yang indah. Dan kamu adalah kebohongan terbesarku. Amara berdiri. Aku sudah menandatangani surat gugatan cerai. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Amara, tolong. Amara tidak menoleh. Dia berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan masa lalunya di balik jeruji besi. 6 bulan kemudian, sebuah papan nama baru terpasang di lobi gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman, Jakarta. Sastra Negara Risk Consulting, konsultasi risiko sastra negara. Di dalam kantor di lantai 30, Amara Sastra Negara memimpin rapat dewan direksi pertamanya. Dia tidak lagi memakai blus sutra tipis. Dia mengenakan powersuit berwarna biru navy yang tegas. Rambutnya dipotong pendek, membuatnya terlihat tajam dan profesional. Dia baru saja mempresentasikan analisis risiko pasar untuk klien terbesarnya. Intinya, kata Amara, suaranya menggema di ruang rapat, risiko terbesar seringkali bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari hal-hal yang kita abaikan, yang kita anggap remeh, padahal mereka punya kekuatan untuk menghancurkan kita dari fondasinya. Para klien bertepuk tangan. Setelah rapat, Livia masuk, kini sebagai mitra hukum di perusahaan Amara. Berita bagus. Pengadilan memvonis Erlangga 7 tahun penjara. Semua asetnya yang tersisa, yang tidak banyak, disita untuk membayar utang-utangnya. Dia resmi bangkrut. Amara mengangguk, menerima secangkir kopi yang disodorkan Livia. Rumah Menteng? Sudah laku di lelang bank, jawab Livia. Lunas. Amara berjalan ke jendela kantornya yang besar, menatap cakrawala Jakarta yang sibuk saat senja. Dia teringat dinginnya lantai Bandara Changi, rasa takut, dan keputusasaan. Dia sudah melalui badai. Erlangga ingin merampok hartanya, tapi dia tidak tahu bahwa harta Amara yang sesungguhnya bukanlah uang atau properti. Harta karunnya adalah otaknya. Dia tidak lagi menjadi korban.
Dia tidak lagi menjadi istri yang teraniaya. Dia adalah Amara Sastra Negara. Dia adalah analis. Dia adalah penyintas. Dan dia, akhirnya, bebas.